cm atau 5 cm pun jadilah. Yang penting ada air yang tergenang gitu, nggak usah terlalu tinggi karena menghindari dinginnya air gitu kan. Oh, dingin dia. Kalau dingin rentan penyakit kalau ikan cupang. Beda sama ikan gupi. Ikan gupi kita breed, kita temuin aja umur sekitar 2 minggu udah jadi gitu. Bedanya di situ karena dia masuk jenis koloni kan. Ikan gupi, ikan pelati, ikan moli hampir sama. Cuman perbedaannya harus ada perkenalan, perjodohan, baru satu malam perjodohan baru dilepas induk betinanya, dikasih wadah untuk simpan busanya. Biasa satu malam udah selesai udah betinanya diusir, biasanya jantan yang jaga itu selama 3 hari 3 malam. Kalau kira-kira tapi selama 3 hari 3 malam itu wajib kita kasih pakan. Kenapa? Karena supaya si jantan ini atau si bapaknya ini tidak memakan buraya itu sendiri. Dari zaman nenek moyangnya dulu memang si jantan ini yang jaga telur. Terhindar dari predator ataupun dari kayak jentik nyamuk. Biasanya yang ngerusak buraya ataupun telur itu jentik nyamuk. Jentik nyamuk. Kalau untuk pakan dia dari umur 0 biasa saya kasih infus surya, kalau enggak kasih kutu air. Itu pakan cemilannya. Kalau pakan utamanya Artemia tetas. 2 minggu atau 1 bulan bisa kita campur kasih cacing sutra lah. Biasanya saya gunakan itu aja, cacing sutra sampai umur 3 bulan. Baru untuk penaikan warna bisa gunakan cacing darah atau disebut cadar. Untuk naikin warna. Sebenarnya ada sih beda breeder, beda cara. Cuman ada yang kawan-kawan yang gunain air ketapang, ada yang air putih biasa, air bening biasa, ataupun pakai air biru gitu. Fungsi untuk dikasih garam itu bukannya ikan gupinya dulu asal usulnya hidup di air asin, enggak. Ternyata garam itu ataupun kapur dolomit itu berfungsi untuk mengurangi zat asam pada air, karena zat asam di dalam tanah itu bermacam-macam, ada pH-nya rendah, ada pH-nya tinggi. Untuk stabilin pH air itu biasa kita gunakan garam ataupun kapur dolomit. Itu aja sih. Itu biasa garam yang saya pakai, garam ikan biasa. Biasa kalau perbandingan air sekitar 3 liter 4 liter lah, 4 liter air itu saya gunakan 1 sendok makan. Kalau kapur dolomit saya 2 sendok kapur dolomit, cuman udah diaduk sama air sekitar 500 ml, kita tebar ke wadah itu untuk ukuran debit air yang 4 liter. Cupang ini AOC, masuk kelas AOC, kemarin ikut kontes cuman gagal. Cuman jadi induan, cuman jenis Big Air itu. HM Rostel Big Air dia masuk kelas. Ini sama enggak? Kalau ini lavender. Oh, beda. Beda. Ini lavender. Kalau yang ini white platinum. Ini jantannya white platinum. Ini jantan ini. Jantan semua. Ini betinanya. Nah, kalau yang ini WP betinanya. Oke, kalau ini HM AOC. Oke, ini kelas-kelas dia. Cuman di sini masih koleksi. Nah, ini burayanya baru umur sekitar 3 mingguan. Karena ini lagi saya pisah karena ada kelainan gen. Karena indukannya lavender sama AOC, cuma ada perbedaan jenis. Dulu ada lavender campur aduk gitu, jadi cuman mau distabilin genetik dia, cuman ada rumus juga kalau untuk genetik. Inilah yang ditekunin udah selama 3 tahun lah. Kalau cupang kan baru 2 bulan lah. Kalau ikan gapi ini ada HB weight atau hitam putih yang dua ekor. Kalau yang ini blue musco, ini jantannya semua.
Ini yang bisa dibilang top grade. Kalau ini berkisar kalau untuk ukuran remaja itu 100. Kalau udah masuk di kelas kontes itu bisa nyampe 300 atau 500 kalau untuk kelas remaja. Tapi kalau belum masuk kontes harganya masih normal. Nah ini purple. Ini purple. Kalau purple, jenis purple ini warnanya ungu dominan. Yang kedua dia masuk di kelas corak. Kalau untuk di kontes kelas corak, kelas delta, cuman di dorsal. Kalau blue diamond dia masuk kelas HM, cuman ini semi delta. Jadi kalau di kontes ini, kalau saya bilang ini nggak masuk karena ini untuk masih ada progres untuk kedepannya merubahin ekor menjadi delta, karena ini udah dapat big air, sampingnya agak gede, agak besar. Warnanya dominan warna biru tua. Biasanya sekitar 150 kalau yang dewasa. Kalau remajanya biasanya 50 ribuan sekitar gitu. Kalau saya tuh ngelihat harga ikan itu bisa melihat dari grade-nya, karena mendapatkan grade itu di satu induk. Bisa contoh kita punya anakan dari induk yang sama tapi anakan sekitar 100 ekor, itu belum 100% ngikutin kayak seperti induk dia. Paling hanya sekitar 3 atau 4 pasang aja yang dapat satu yang ikut betinanya atau ikut jantannya. Ini masih buraya heavyweight. Next ini betinanya. Kalau ini bluegrass. Nah kalau kelas bluegrass bisa agak sulit main bluegrass karena bluegrass pasarannya agak tinggi, karena bluegrass ini ribet kita mau ngebreed dia. Satu, dari progres dari buraya biasa pemilihan anak. Yang kedua pemilihan corak seperti ini. Kalau kita mau mendapatkan betul-betul full birunya, karena ini gamenya aslinya dari belon itu 2 warna, bisa warna merah bisa warna biru. Nah dan juga untuk pemilihan grass yang top grade itu berdasarkan corak bagian badannya berbentuk neki, dan juga ekornya coraknya halus rapet, cuman dia agak ada titik-titiknya. Nah ini rejekan dari bluegrass karena dia mempunyai genetik belon. Nah inilah rejekan dia, tapi dia sama, cuman pelarian warna. Dia bukan istilahnya bukan ikan cendolan, tapi dia ada genetik belon. Kalau genetik belon tuh ada 2 macam, merah sama biru, seperti sky blue, sky red. Itu satu genetik asal usulnya dari belon. Itu kelas albino kalau sky blue. Cuman di farm saya tak ada albino ya? Kalau albino ini agak rewel, jujur saya bilang rewelnya apa, rentan kena penyakit. Nah ini full red albino. Nah ini jantannya, ini betinanya, karena rawan kena air yang cuaca yang ekstrim. Biasa saya gunain pakai air blue. Nah contoh obatnya kayak gini lah. Ini saya pakai obatnya kalau musim hujan, kalau ikan lagi lemas gak dikasih makan, gak ada nafsu, biasa saya pakai ini. Ini kalau untuk kelas ini sebetulnya purple, sama jenis yang tadi purple, cuman ini lagi mau dibikin kompetisi di Batam. Rencana mau kirim ke Medan, cuman ikannya cuma 1 ekor. Kalau di kontes itu ada kelasnya, kelas jantan per pasang, open betinanya, remajanya. Di masing-masing kelas ya ada solid, ada corak. Kalau yang ini masuk corak kelas delta. Ini harganya kalau belum turun kontes ya seharga 500 ribuan lah satu pasang. Ini betul-betul genetik stabil. Kalau anakannya belum ada sih, ada masih buraya, belum bisa dilihat coraknya, masih terlalu halus gitu kan, masih kecil. Nah ini red cobra gembel karena ekornya enggak terapi ininya, coraknya. Nah dibilang gembel ya itulah, dia masuk kelas SWR. Nah,
teman-teman ini masih muda, umur sekitar 2,5 bulan, belum bisa di breed. Biasa saya nge-breed ikan gupi, ikan moli, ikan plati umur sekitar 4,5 bulan. Di waktu itulah kesuburan ikan untuk berkembang biak. Tadi kegiatan praktikum wawancara kami yang kami lakukan di tempat budidaya. Jadi bila ada kekurangan kami mohon maaf. Atas setiap kerjasama kami ucapkan terima kasih.